Kemudian yang ketiga, wal amili, adalah panitia zakat yang diangkat oleh pemerintah. Kalau pemerintah memberikan gaji khusus panitia ini, maka tidak diambilkan dari zakat yang dikumpulkan. Tapi kalau pemerintah tidak menggaji khusus, maka diambilkan dari zakat yang dibagikan. Ustaz, bagaimana kalau panitia masjid? Masjid yang membuat panitia khusus, maka diambilkan zakat dari yang dikumpulkannya itu. Jamaah salat tarawih yang bersama-sama di belakang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Nur Hidayat Nurdin LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah di malam yang ke-20. Gampang itu menandai kalau sudah mau habis Ramadan. Kalau sudah mulai habis itu juga jamaah di masjid itu, mau habis ini Ramadan. Ustaz, di mana itu semua? Jangan tanya Ustaz. Ada yang sibuk dengan bikin kue, biasanya mama. Bapaknya sibuk ngecek rumahnya supaya rumah baru. Anak-anaknya pergi di mall cari baju-baju baru. Berbeda dengan di Arab sana. Kalau semakin terakhir Ramadan, semakin ramai di masjid, sepi di rumah. Apa nak bikin di masjid? Iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Apa nak bikin iktikaf supaya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mulai milobet casnya itu dimantap, kicas cepat, jangan sampai mati betulan tidak bikin di masjid itu. Karena jangan sampai ini perjalanan Ramadan kita seperti motor mogok di tengah jalan, habis bensinnya. Jadi kalau sudah mulai ini kurang-kurang bensinnya, sehingga di Pertamina. Pertaminanya itu di sini sering-sering pergi ke masjid, mendengarkan ceramah agama, sering-sering baca Quran, sering-sering memperbanyak salat-salat sunnah, karena itu bisa melembutkan hati. Dan sering-sering juga mengingat tadi dibaca oleh imam kita yang suaranya sangat merdu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita ini bernyawa, dan semua yang bernyawa pasti akan mati. Nah, kalau meninggal, apa pokok kontak? Tidak mungkin bikin kembali, mau dulu salat, mau dulu bersedekah, mau puasa, tidak bisa nih. Orang yang mati tidak bisa lagi kembali. Tetapi orang yang mati bisa dikirimkan pahala dari orang keluarganya yang masih hidup. Itu Nabi bilang begini, amal mayyitu fi qabrihi illa kan garikil mutadawwif. Mayat yang ada di kuburan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti orang yang tenggelam, selalu minta tolong, tolong kak. Yang tadi da'watan min abi, dia itu minta tolong kepada bapaknya
bapaknya, kepada ibunya, kepada saudaranya, kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya yang baik. Apa kau minta tolongnya? Kirimkan tolongnya itu salatul Fatihah, kirimkan tongka itu sedekah, kirimkan ke hadiah. Dan kalau keluarganya mengirimkan hadiah seperti tadi, dia kirimkan sedekahnya untuk keluarganya yang sudah meninggal. Bagi orang yang meninggal itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita saja ini masih hidup, kalau ada kita kirimkan hadiah, jangan mobil satu, motor saja, motor baru, senang itu orang yang hidup kasih hadiah, apalagi orang meninggal. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ini pasar, ya, masjid dekat pasar. Tentu banyak di sini penjual, banyak pedagang. Nabi punya perhatian khusus kepada para pedagang. Jadi, kenapa begini? Itu pedagang biasa mah beli-beli rumah baru. Bali miki anu baji ne, cocok mi baji ratena baji rawat kibotno ki. Oh iya, memang segini di harganya, bukan segitu harganya supaya bisa laku. Makanya Nabi bilang begini, ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, wahai para penjual-jual, innal bai'a yahduruhu al-laghu wal hadithu. Sesungguhnya di dalam jual beli itu seringkali ada al-laghu, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berguna, ataukah seringkali ada sumpah palsu. Ibu balik begini, tidak dapat begitu kecuali di sini. Harganya, ya kalau pergi di Tanah Abang itu 100.000 begitu nih harganya. Ini kodok sama laku 10.000. Padahal berapa anda belikan? 50.000. Tuh. Berarti balik di sini. Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya, ada sumpah-sumpah palsu di dalam berdagang itu. Nabi bilang, fasyubuhu bisadaqah, perbaikilah dengan sedekah. Jadi seharusnya para pedagang lebih banyak bersedekahnya, karena banyak perbuatan-perbuatan yang bisa mencuranginya di dalam jual belinya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Ustaz kemarin 15 malam di Sorong, macam-macam juga jamaahnya. Ada kebetulan orang Muna, orang Buto bertanya sama Ustaz, suka sekali bertanya. Ya, Nabi bilang, Ustaz, bagaimana itu janda? Kenapa janda nasibin? Bisakah itu janda Ustaz dikasih zakat? Nabi bilang, jangan sampai ini yang bertanya ada kapan simpanan janda mau kasih zakat. Ya, saya bilang begini, Al-Quran sudah menggambarkan orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada dalam golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang pertama yang berhak menerima zakat. Ya. Kalau kita mau bagi sendiri boleh, boleh juga nanti dikumpul di panitia zakat, nanti zakat panitia yang membagi-bagikannya juga boleh. Yang pertama golongannya adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu batasannya adalah orang yang tidak punya harta, atau ada hartanya, atau ada juga pekerjaannya, yang mana pekerjaannya ini tidak bisa memenuhi 1/2 dari kebutuhannya. Contoh, ini kebutuhannya, kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan makanannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan rumahnya, dan kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya. Setengahnya saja dia tidak bisa penuhi. Anggaplah begini, 1 bulan kebutuhannya 1.500.000. Nah, hasil yang dia dapatkan dari pekerjaannya cuma 500, tidak sampai 1/2 dari kebutuhannya. Itulah orang-orang fakir. Kasih zakat. Yang kedua,
masakin, orang-orang miskin. Orang miskin ini lebih sedikit tingkatannya dibandingkan fakir. Kalau orang miskin itu orang yang punya harta, orang yang punya pekerjaan, tapi hanya bisa mencukupi 1/2 dari kebutuhannya, bukan semuanya. Jadi kalau kita bilang 1 bulan kebutuhannya 1.500.000, penghasilannya cuma 1.100.000. Itu orang-orang miskin. Terus bertanya lagi ke orang buta, orang muna, Ustaz, bagaimana kalau saya kasih PNS, pegawai negeri? Saya bilang begini dulu, dilihat dulu itu PNS-nya. Kalau PNS-nya anaknya 10, ya sudah tidak ada suaminya, jadi sendiri dia biayai itu anaknya berapa yang kuliah 3, SMA 3, pangkai berarti SMP 2, SD 2, siaga memang pengeluarannya, berarti pengeluarannya lebih banyak dibandingkan penghasilannya, berarti boleh juga dikasih. Jadi bukan persoalan PNS atau bukan PNS. Sama juga ada orang kaya, tiba-tiba kebakaran itu tokonya, habis semua kekayaannya. Orang seperti ini juga boleh dikasih zakat. Kemudian yang ketiga, wal amilin, adalah panitia zakat yang diangkat oleh pemerintah. Kalau pemerintah memberikan gaji khusus panitia ini, maka tidak diambilkan dari zakat yang dikumpulkan. Tapi kalau pemerintah tidak menggaji khusus, maka diambilkan dari zakat yang dibagikan. Ustaz, bagaimana kalau panitia masjid? Masjid yang membuat panitia khusus, maka diambilkan zakat dari yang dikumpulkannya itu. Kemudian, ini sudah 3 menit ya, 3 menit terakhir injury time nih. Beliau kan biasa di sini 15 menit karena mau orang tanam, apalagi di 20 nih. Seserah 20 ya, alhamdulillah. Justru begini, Ramadan itu sekali sih kita ketemu, manfaatkan momen yang terbaik. Ya, alhamdulillah kalau sudah ambil 8, lebih alhamdulillah kalau ambil 20. Kalau perlu lagi nanti pulang di sini kita tambah lagi salah sunnah tasbih, salah sunnah hajat. Kalau sudah diambil witir di sini, jangan bikin lagi tutup witir. Kenapa la witrani fi lailah? Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Boleh salah sunnah setelah selesai ke salat witir di sini, sebentar baru ke jam 2 silakan salat lagi salat sunnah. Kemudian adalah wal mu'allafati qulubuhum. Yang berhak menerima zakat adalah orang yang hatinya sudah cenderung kepada Islam. Ini macam-macam juga golongannya. Yang pertama, kalau ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, meskipun orang tersebut kaya, maka dikasih zakat. Ayat itu supaya hatinya kuat untuk menerima Islam. Ada itu Ustaz, kaya ada. Mungkin bapaknya orang kaya, kemudian dikasih harta dari bapaknya, berarti kan kaya. Tapi karena dia masuk Islam, baru masuk Islam dikasih zakat, karena masih lemah imannya, supaya dikasih zakat, kuat imannya. Ataukah ada orang kafir, tapi orang tersebut adalah orang yang disegani di kaumnya, orang yang didengar perkataannya. Kalau dia bilang satu, semua ikut satu. Orang seperti ini meskipun belum masuk Islam dikasih juga zakat. Kenapa? Ada harapan kalau ini dikasih zakat, dia masuk Islam, anak buahnya yang dibawa juga masuk Islam. Itu mu'allafah qulubuhum. Ataukah ada orang yang sering mengganggu Islam, mengganggu orang-orang, kita punya saudara, itu juga dikasih zakat. Kenapa dikasih zakat? Supaya tidak mengganggu lagi.
Kan begitu, kalau kita kasih orang pasti tidak enak itu hatinya kalau nggak bagi. Ataukah satu orang yang dimana orang tersebut itu terpandang, terkenal di kaumnya, boleh dikasih. Apakah itu orang Islam, apakah itu orang kafir, maka dikasih. Kenapa? Ada harapan bahwa kalau itu dikasih, dia masuk Islam, anggotanya juga masuk Islam. Kemudian adalah wafir riqab. Wafir riqab itu ibu-ibu, bapak-bapak adalah budak. Tapi sekarang tidak ada perbudakan, tapi hanya sekedar pengetahuan saja. Dulu ada namanya budak mukatab. Jadi budak mukatab ini adalah budak yang mencicil kepada majikannya supaya dia dibebaskan oleh majikannya. Orang yang punya cicilan ini supaya bebas maka dibantu dengan zakat. Kemudian masih banyak golongan yang lain. Terakhir, karena sudah 15 menit, injury time sekali nih. Saya selalu perhatikan itu jam. Karena kapan lewat 15 jam, sudah ada nih tuan noko-noko di bawah. Kenapa Ustaz lama sekali? Nah, 15 menit jadi kasih waktu. Yang terakhir adalah al-ghanimin. Adalah orang-orang yang berutang. Itu teman bertanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada orang kaya, dia berutang, apa nak beli? Mobil Alphard, ngecicil. Berarti ini tidak masuk kategori berutang. Yang dimaksud di sini adalah orang yang berutang, yang mana dia berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan tempat tinggalnya. Ataukah misalnya begini, kita punya anak mau masuk di pesantren, tidak cukup duit, kita pinjam, kita berhutang untuk kasih masuk anak di sekolah, di pesantren, maka orang seperti ini boleh dikasih zakat. Ataukah ada orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa? Ada dua orang berselisih, tidak boleh didamaikan kalau misalnya ada satu orang tidak selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini membutuhkan misalnya duit, maka orang berutang untuk menyelesaikan dua orang yang bersengketa boleh dikasih zakat. Ataukah kita berutang ini, Ustaz, ada tamuku ini dari Bone 20 orang, ayo pace-pace karena tidak cukup duitku ini untuk menjamu tamu, maka pinjam sama orang, boleh berutang untuk menjamu tamu, dan orang yang berutang menjamu tamu boleh dikasih zakat. Ataukah orang yang berutang untuk menyumbang ke masjid, nah bilang itu bapak, berapa mami ini perbaikan masjid 10 juta, sekarang tidak ada uang, pergi berutang sama saudaranya untuk menyelesaikan pembayaran masjid. Orang yang berutang membangun masjid, membangun sekolah, membangun sarana umum, itu boleh juga dikasih zakat. Ataukah ada orang yang berutang untuk mengutangkan kepada orang? Jadi ada orang minta bantuan sama kita, kasih utang. Kita juga tidak punya duit, kita berutang kepada orang untuk memberi pinjaman kepada orang, maka orang yang kasih utang, dia berutang sendiri, boleh dikasih juga zakat. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.